Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Surah Bani Israil, Surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, setelah Allah tidurkan dengan nyenyak, kembali subuh ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya saja pagi, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu muslimin jemaah subuh rahimakumullah, Allah berikan kekuatan, kesehatan serta keistiqomahan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat jemaah subuh rahimakumullah. Pada kajian subuh ini kita melihat dahsyatnya waktu subuh. Dahsyatnya waktu subuh yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga kita menjaganya, memeliharanya sampai akhir hayat kita. Bagaimana keutamaan-keutamaan di waktu penghujung malam hingga masuknya waktu subuh. Kita tahu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat yang kita bacakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan pada sebahagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan, sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibadah tahajud adalah ibadah termasuk
kebiasaan-kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Dalam buku Sirah Nabawiyah perjalanan Nabi ada bentuk-bentuk kebiasaan Nabi. Pertama, Nabi itu membiasakan qiraatul Quran, membiasakan membaca Al-Quran. Nabi itu membiasakan mendirikan qiyamul lail. Nabi itu membiasakan puasa sunat. Nabi itu membiasakan keikhlasan. Nabi itu membiasakan kesabaran, dan banyak lagi bentuk-bentuk amalan-amalan Nabi atau kebiasaan-kebiasaan keseharian Nabi itu dituliskan dalam buku Sirah Nabawiyah itu. Nah, pada dalam Al-Quran, dalam surah Fatir itu juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebenarnya ini adalah merupakan pakaian sehari-hari kita. Siapa yang senantiasa menjaganya, yang pelihara sampai akhir hayatnya, maka termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, juga termasuk kebiasaan Nabi. Wa qamus shalah, mendirikan salat. Bukan hanya salat 5 waktu saja Bapak Ibu. Dari segi kualitas yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana salatlah sebagaimana aku salat kata Nabi. Nah, ditambah dengan salat-salat rawatib, tambah dengan salat-salat sunat lain dan sebagainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezeki secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang perlu kita tekankan adalah apa keutamaan dari sholat tahajud itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita memahami, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang wadapean dari mendirikan qiyamul lail itu orang-orang yang menjaga kebiasaan-kebiasaan di penghujung malam itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Pertama adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga terbentuklah jiwa-jiwa yang lembut. Dia hati-hati yang kare itu bagus. Dengan terbiasanya mendirikan salat malam, itu biasanya hati kita dilembutkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ibu bapak, anak-anak kita coba, kita ajak bareng-bareng, kita kawal mereka. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan itu bukan disuruh Bapak Ibu, tapi kita bareng-bareng mengajak anak kita. Mudah-mudahan anak kita pertama hatinya lembut. Kan banyak keluhan Bapak Ibu, Pak Ustaz, anak saya susah ini, ya kan? Nah, tentu Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita bareng-bareng mengajak anak-anak kita agar mereka memang betul-betul lembut hati mereka ketika kita sama-sama melaksanakan sholat malam itu. Itu diantaranya salah satu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, Allah angkat derajatnya. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah merasakan sesuatu hal yang tidak mungkin menurut kita, mungkin bagi Allah. Nah, makanya di ujung ayat itu dikatakan maqaman mahmud. Allah tempatkan
di tempat yang mulia. Allah angkat di tempat yang mulia. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, orang yang menjaga sholat malam itu, sholat tahajud itu, ia senantiasa apapun bentuknya. Misalnya ada suatu melakukan pekerjaan, bahkan dalam pekerjaan itu ada orang yang usil. Kalau kita rajin, kita memang betul-betul dia menjaga qiyamul lail itu, salat tahajud itu, maka tidak akan mampu orang yang usil untuk mengusik itu. Begitu keutamaannya. Kadang-kadang kan gitu udah laksanakan Pak Ustaz salat tahajud, masih ada juga Pak Ustaz. Karena kita juga usil. Ya dah digaduh Pak Bu. Nah, walaupun ba'awana, tetapi Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan perlindungan. Nah, itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa. Orang yang rajin sholat malam itu dapat meningkatkan iman dan takwa. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, ketika kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita diarahkan Bapak Ibu, dimudahkan saja kita untuk baca Quran, dimudahkan saja kita untuk sholat berjamaah, dimudahkan saja kita untuk menolong orang, dan berbagai macam bentuknya kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ada di antara kita Bapak Ibu susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu tanya diri kita Bapak Ibu. Jangan kita abaikan, jangan kita biarkan. Nah, sama dengan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita menjalankan kehidupan ini, kalau tidak capek awak memahami tentang kehidupan ini, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya pernah kami sampaikan, kehidupan di dunia ini kan singkat, pendek. Kalau tidak awak sadari Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, makanya banyak manusia itu menyesal. Banyak penyesalan-penyesalan yang sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada mengatakan, ya Allah, tunda kematian hamba sebentar ya Allah. Harta yang saya kumpulkan selama ini, yang belum sempat saya berikan ya Allah, hidupkan sebentar, 1 menit jadi ya Allah saya berikan rezeki atau nikmat yang saya kumpulkan ini, lalu matikan kembali saya ya Allah. Itu kan penyesalan. Tetapi tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Yang kedua, dalam surah As-Sajdah ayat 12 itu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Orang-orang kafir menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kamilah mencari, kamilah mendagang. Kini balian ke dunia balik Allah untuk mengerjakan amal soleh. Tidak juga bisa. Menyesal juga baru. Sama dengan kita hari ini Bapak Ibu. Lagi kesempatan dari Allah dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, kita sia-siakan. Banyak waktu kita untuk baca Quran, banyak kesempatan kita untuk menggali ilmu agama, banyak kesempatan kita untuk menghadiri kajian-kajian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Orang yang duduk dalam satu majelis, Allah ampuni dosanya. Kalau kita buka tentang ampunan-ampunan Allah saja dalam Al-Quran, banyak apa itu? Tapi manusia tidak peduli dengan itu. Apalagi tempat-tempat atau makom-makom doa yang dijanjikan oleh Allah, sampai doa mustajab. Karena kita tidak peduli Bapak Ibu, tidak mau kita menggali, sehingga tidak ada suatu perubahan
Makanya Ramadan itu adalah merupakan suatu perubahan. Itu cari apa Bapak? Endingnya nanti di akhir Ramadan. Kan rami wak sholat berjamaah bahan. Cari nanti setelah Ramadan Bapak Ibu lain modelku nanti. Ketika jatuh 1 Syawal sampai seterusnya. Berarti kalau kita hanya Ramadan saja tetapi tidak kita implementasikan, berarti tidak berhasil Ramadan itu. Sebab Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, di ayat yang surat Fatir yang kita sampaikan tadi itu adalah merupakan pakaian keseharian kita. Membaca Al-Quran sebelum bertebaran ke permukaan bumi Allah, pastikan kita baca Quran dulu. Kalau rasanya ada kesempatan apa tidak ada kesempatan kita terburu-buru bisa saja kan, pastikan Bapak Ibu sudah nyampe di tempat pekerjaannya, pastikan baca Quran dulu. Kalau datang kerja kan, pastikan. Pokoknya Bapak Ibu pagi itu baca Quran. Malam itu juga mau tidur Bapak Ibu pastikan baca Quran. Itu kebiasaan. Kok kalau memang menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Andaikan kita sudah baca Quran pagi tadi, mau menyampang kok dipanggil awak ya Allah, awak dalam keadaan sudah baca Quran. Satu itu perlindungan dari Allah. Tapi kalau enggak Bapak Ibu, apa modelnya? Nah ini Bapak Ibu, tidak tahu kita bentuk model kematian itu, tidak tahu kita. Kita sudah jaga, ya. Baru itu Al-Quran. Bagaimana dengan sholat juga? Kan dikatakan, wa qamu sholat, mendirikan sholat. Lawak jago sholat awak, wajib awak lawak jago, rawatib awak lawak jago, sunat yang lain lawak jago. Bagaimana bentuk kematian kita? Tentu mulia. Tapi kalau abai, kalau lewatan begitu saja, bagaimana Bapak? Ini sebagai renungan bagi kita. Ramadan itu adalah membentuk pendidikan-pendidikan untuk kita, membentuk kebiasaan-kebiasaan, sehingga terjadilah suatu perubahan. Apalagi anak-anak awak Bapak, kalau ikut tabiat dia mulia. Anak-anak pun terbiasa sampai akhir hayat mereka. Nah, bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berurusan yang diberikan hidayah oleh Allah, yang baru bisa kita bergabung ke masjid berjamaah, syukurlah, bersyukur kita masih diberikan kesempatan itu. Bagi harapan kami, anak-anak kami, generasi para pesantren, santriwan, santriwati, pesantren Ramadan, nah, tanamkan baik-baik bentuk-bentuk nilai-nilai pembelajaran pesantren Ramadan yang dibuat dalam kurikulum itu. Sudah disusun dengan rapi, mulai dari semat surau tentang bagaimana cinta kepada surau, cinta kepada masjid. Bukan sekedar semat surau begitu saja slogan dibuat, tidak. Agar anak-anak kami mencintai masjid. Bagaimana adab di masjid, bagaimana apa amalan-amalan dan untuk apa masjid itu, apa fungsi masjid itu, bukanlah. Sidi Ghazalbah menjelaskan tentang fungsi masjid. Masjid itu dijadikan tempat sarana ibadah dan juga bentuk kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan bahkan anak-anak remaja masjid mengembangkan kreativitasnya di masjid dan menjaga kebersihan. Begitu juga ditanamkan kepada anak-anak kita pesantren Ramadan, masjid untuk bagaimana menjaga, bukan tanggung jawab pegawai masjid, tetapi adalah bagaimana ditanamkan dalam buku panduan itu adalah bagaimana anak-anak itu mampu juga. Kursi kalau berserakan, dia juga ada empatinya, ada keinginannya untuk meletakkan, bukan biarkan luar begitu saja, ada sampah dibiarkan saja, oh itu garis tanggung jawabnya, tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami anak-anak kami, khususnya santriwan-santriwati pesantren Ramadan. Inilah yang dibentuk oleh pemerintah Kota Padang agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang
berprestasi, ya, endingnya di akhir kegiatan pesantren Ramadannya adalah menjadi anak berprestasi dan pintar. Itu materi terakhirnya. Maka Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, disinilah kita bentuk melalui ibadah tahajud yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, biasakan kalau hanya sekedar slogan yang saya sampaikan hanya mari kita tahajud, tidak. Ayat mengatakan, ayat menegaskan. Mari kita implementasikan ayat yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Bani Israil. Insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang hebat, yang sukses. Itu yang pertama, dahsyat waktu subuh. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar 15 menit menjelang azan subuh lebih kurang, Bapak Ibu, namanya sahar. Sahar itu singkat artinya, waktunya pendek. Hum yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Ini banyak orang yang tahu tapi tidak melaksanakan, Bapak Ibu. Dia merasa ayat itu adalah slogan. Surah Az-Zariyat, surat 56 pada ayat 18. Kalau ingin kita mentelitinya, mulai dari ayat 15 kita baca sampai 18. Itu diiringi dari qiyamul lail itu, Bapak Ibu. Kami menyampaikan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya tekstual begitu saja, tidak. Ini adalah firman Allah, mari kita buka kembali. Jangan kita lewatkan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita diperintahkan hum yastaghfirun, minta ampun. Jadi 5 bulan ini paling kurang kata Ustaz Abi Hidayat, Ustaz Abdul Samad itu 100 kali Bapak Ibu menjelang azan subuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 100 kali. Biasakan lalu sampai akhir hayat kita nantinya. Makanya tidak ada waktu untuk lalai-lalai. Kalau rasanya memang latih mana capek wak malam tu, ya kan? Lama ngaji-ngaji wak paksakan dia pun. Kapan perlu pasang alarm. Kalau tidak, tentu kita sia-sia Bapak Ibu. Artinya awak lalai setiap hari begitu juga. Udahlah selesai azan orang baru bakal kame, ya kan? Jangan sampai kita lewatkan. Begitu diabadikan oleh Allah. Terutamanya Bapak Ibu, nanti kita akan menatap wajah Allah dengan wajah yang berbinar-binar, dengan wajah yang berseri-seri di akhirat. Itu janji Allah. Orang-orang yang gemar beristighfar di waktu sahar itu, nanti kita akan menatap wajah Allah dengan wajah yang berseri-seri dan berbinar-binar. Zulumati ila nur, bercahaya. Berhebatnya Bapak. Buka balik Al-Quran Bapak. Nah, anak-anak kami, ya, jangan kita lewatkan. Jago, kau yang latih pada 4:30 jago, kan? Kalau bisa wak biasakan jam hampir mulai dari yang anak-anak kami. 2 rakaat ya, tahajud 2 rakaat dulu ya, mulai kecil sampai di bulan puasa ini 1 bulan kita dilatih. Sebulan lah dilatih aja kau jam hampir, ya kan? Setengah hampir, ya. Nah, sholat kita malam dulu. Nah, sahur, di akhirnya sahur kita. Saya yakin Bapak Ibu 1 bulan penuh kalau dakwah tinggahan Tuhan di penghujung Tuhan, cari endingnya di akhir nanti. Bahas model. Yang akan merasakan kita masing-masing Bapak. Hum yastaghfirun, minta ampun kepada Allah. 2. 3. Ada yang diabadikan oleh Allah bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai sholat subuh, setelah azan subuh dikumandangkan, ada yang dijanjikan oleh Allah. Awak ingin mengajarkan keseharian awak di kehidupan awak kau, kan mengajar dunia akhirat. Mulai awak jago lalu bakal aja awak setungkin, cari peti banyak-banyak. Padahal, apa kata Allah Bapak Ibu? Waktu fajar, ada namanya solat sunat fajar yang dijanjikan oleh Allah pahalanya seluas langit dan bumi beserta isinya. Betul tak Bapak Ibu?
Yang dijanjikan pahala seluas langit dan bumi beserta isinya. Awak abaikan tu. Padahal janji dari Allah kan seluas langit dan bumi. Kita biarkan lewat. Nah, ini anak-anak kami, kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu janji Allah. Jangan kita lewatkan solat sunat. Pastikan. Yang terakhir, yang keempat, ikut kita melaksanakan solat subuh berjamaah ketika imam membaca kalimat waladhdallin, kita sebagai makmum membaca kalimat amin. Itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu materi pesantren 2 tahun yang lewat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itu adalah merupakan pakaian keseharian kita. Mari kita jaga, mari kita pelihara, sehingga kita betul-betul mendapatkan keteguhan hati kita, jiwa kita tenang, lembut, dan kebahagiaan-kebahagiaan itu kita dapatkan. Apapun bentuk problema dalam kehidupan kita, pasti Allah akan berikan solusi dalam keadaan apapun bentuknya. Apakah bentuk kemiskinan atau dalam bentuk ujian-ujian cobaan dan sebagainya, pasti Allah berikan solusi. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.